Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fikih tentang binatang halal. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Selanjutnya, hari ini kita akan membahas tentang binatang halal. Apa itu binatang halal? Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia dan membawa manfaat bagi manusia serta tidak ada larangan dalam Al-Quran dan hadis untuk mengkonsumsinya. Pada dasarnya, semua binatang yang ada di alam ini halal untuk dimakan, kecuali ada beberapa jenis binatang yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 57 yang berbunyi, "Uhillat lakum bahimatul an'am", yang artinya dihalalkan bagimu binatang ternak. Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-A'raf, Allah menghalalkan kepada mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan kepada mereka segala yang buruk-buruk. Dihalalkannya berbagai jenis binatang untuk dimakan manusia merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang harus disyukuri. Begitu banyak manfaat yang dapat diperoleh manusia dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal. Di antaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan protein yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis binatang halal berdasarkan tempat tinggalnya. Yang pertama, kita akan membahas binatang yang hidupnya di darat. Binatang yang hidup di darat banyak jenisnya. Binatang yang hidup di darat ada yang dapat dimakan, ada juga yang tidak dapat dimakan. Di antaranya adalah binatang ternak, unggas, dan binatang buruan yang hidup di hutan. Binatang ternak halal dimakan berdasarkan firman Allah terdapat dalam surat Al-A'raf tadi, yaitu hewan ternak dihalalkan bagimu. Selanjutnya, di antara binatang-binatang yang hidup di darat di antaranya adalah ayam, kambing, sapi, dan lain sebagainya. Binatang yang hidup di darat sebelum dimakan harus disembelih terlebih dahulu. Menurut ajaran Islam yang benar, jika tidak disembelih maka hukumnya menjadi haram, kecuali belalang. Menyembelih hewan harus benar-benar mengikuti tata cara dan harus sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, hewan yang hidupnya di air. Binatang yang hidupnya di air ada dua jenis, yaitu ada yang hidupnya di laut dan ada yang hidupnya di air. Untuk mengkonsumsi binatang yang berasal dari air laut tidak perlu disembelih terlebih dahulu, akan tetapi dimatikan dengan cara yang baik terlebih dahulu sebelum dimasak untuk dikonsumsi. Selanjutnya, binatang yang hidupnya di air tawar dapat dikonsumsi karena halal. Di sini kita coba contohkan adalah ikan lele, kemudian ikan mas. Semua yang Allah ciptakan ternyata tidak sia-sia, semua ada manfaatnya. Allah memerintahkan manusia untuk makan makanan yang halal. Di antaranya makanan itu ada yang berasal dari darat dan ada yang berasal dari air. Tapi di sini ada juga hewan yang hidupnya di dua alam, yaitu kita lihat di sini ada kura-kura dan buaya. Kira-kira hewan-hewan ini apakah bisa kita makan atau tidak? Ya, tentu binatang-binatang ini tidak bisa kita makan karena hidupnya di dua alam. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang hewan-hewan yang dapat hidup di darat dan di air, dan ada juga hewan yang hidup di dua alam,
Oleh karena itu, maka di sini ketika kita mengkonsumsi hewan-hewan tersebut, hewan ada yang halal memiliki beberapa hikmah, di antaranya dengan adanya hewan-hewan halal kita dapat mengkonsumsi. Hikmahnya yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada binatang yang halal dan ada binatang yang haram. Selanjutnya, hikmah kita mengkonsumsi binatang yang halal adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah menyediakan berbagai macam protein yang terdapat di hewan. Oleh karena itu, kita memakan makanan dari binatang yang halal. Yang ketiga, dengan mengkonsumsi daging dari binatang yang halal, berarti kita telah berhasil memelihara diri kita secara lahir dan batin. Yang keempat, dengan makan daging hewan yang halal, zat protein yang terkandung di dalamnya sangat baik untuk pertumbuhan jiwa dan raga. Yang terakhir, sebagai ujian untuk menguji keimanan manusia, mampukah mereka untuk senantiasa berpegang teguh pada kebiasaan makan daging binatang yang halal dan menghindari yang haram. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.